Forza Milan. Welcome to back channel Milan Ada di Hati. Hari ini tanggal 20 Oktober 2021, Milan Ada di Hati akan memberikan update terbaru dari fase grup Liga Champions matchday ketiga Porto versus Milan. Pertandingan Porto versus Milan yang dimana Milan mengikuti alur dari permainan Porto, baik dari sisi ofensif dan defensif dan pressing. Milan tidak mempunyai permainan sendiri di babak pertama. Akan tetapi Milan mempunyai penguasaan bola yang sangat baik daripada Porto. Setelah itu, para pemain Milan senang mengikuti permainan Porto di babak pertama. Baik kita lihat bersama-sama pemain Porto dan Milan saling menjual beli serangan. Milan tentunya hanya bernafsu untuk mencetak gol. Maklum, ada di posisi kunci di grup Liga Champions. Dan tentunya para pemain Milan juga termotivasi untuk mencetak gol dan pemain Porto juga mengikuti juga. Pemain Porto ini lebih cerdik daripada pemain Milan. Kelemahan Milan bisa mengikuti pemain lawan pasti akan kelelahan ataupun pressingnya tidak ketat. Ini terbukti dari para pemain Porto mempressing, memberikan ofensif dan defensif. Milan keteteran di tiga posisi tersebut. Sebaiknya para pemain Milan mengerti bahwasanya pemain Porto ini bisa di counter attack. Tetapi Pioli menginstruksikan tidak parkir bus di kandang Porto, hanya harus mencetak gol. Dan memasuki babak kedua, pemain Milan hanya menunggu. Pemain Porto hanya untuk mengulur waktu saja guna untuk mencetak gol. Terbukti para pemain Porto hanya menunggu dan pemain Milan hanya untuk melakukan counter attack apabila mendapat bola. Terbukti dari sisi kiri, Leao terus berusaha memasuki babak tengah dari pemain Porto. Cara ini tidak sukses sebagaimana Leao seringkali dihadang pemain tengah dan baik belakang pemain Porto. Dan pemain Milan ini terbukti sangat kelelahan setelah memasuki menit ke-60, di mana di babak pertama Porto telah melakukan jual beli serangan baik dari sisi kanan dan kiri pemain Milan. Absennya Theo Hernandez dan Brahim Diaz di pertandingan ini sangat berpengaruh pada Milan. Terbukti Balotore sangat menerapkan sistem ofensif tidak sebaik dengan Theo Hernandez. Pioli menginstruksikan untuk bertahan saja sampai di pertengahan lapangan pemain Milan. Dan jadi pertanyaan, masuknya Kalulu di sektor kiri, Pioli biasanya menginstruksikan Calabria masuki sisi kiri. Akan tetapi sampai menit 89 atau 90 sampai akhir babak kedua, Pioli tetap menginstruksikan Kalulu di sebelah kiri. Apabila Calabria di sebelah kiri dan Kalulu sebelah kanan, pemain Milan pasti cenderung dari sebelah sisi kanan akan hidup. Di sana ada Makers yang senantiasa berlari sendiri tanpa ada dukungan dari lini belakang pemain Milan. Dan ini Milan setelah kebobolan 1-0 oleh Porto bersemangat untuk mencetak gol. Terbukti pemain Milan banyak menguasai bola, tetapi stamina para pemain Milan sudah terkuras habis di babak pertama. Dari menit 60
sampai 70 Milan hanya mengandalkan passing dan passing. Untuk lanjutan di Liga Champions, Milan tetap mengandai Porto di San Siro. Terbukti setelah bobolnya babak kedua, pemain Milan hanya menanti bola dan menanti bola. Ini menjadi pembelajaran menghadapi Porto di San Siro di matchday keempat Liga Champions. Untuk di Serie A, Milan akan menghadapi Bologna. Terima kasih sudah menonton video Milan ada di hati. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you for next video. Forza Milan!